Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Kita bertemu dalam Samas Sapaan Damai Sejahtera tanggal 13 Februari 2021. Mari kita mengawalinya dengan doa. Kita berdoa. Kami bersyukur Bapa, Tuhan bangunkan kami di pagi ini dengan kerinduan untuk merenungkan firman Tuhan. Kami percaya hikmat Tuhan ada pada kami, menolong setiap kami, karena Roh Kudus-Mu bersama dengan kami. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, bacaan kita terambil dari Lukas 19 ayat yang ke-41 sampai ayat yang ke-44. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau." Demikian bacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, judul renungan kita, jangan lewatkan lawatan Allah. Kalau kita punya sebuah kesempatan atau privilege bertemu dengan artis terkenal yang datang melewati kota kita, dan kita punya kesempatan untuk bertemunya langsung, menyambutnya langsung, maka kita akan mempersiapkan diri. Kita akan benar-benar menyiapkan segala sesuatunya, sehingga ketika kita berjumpa, punya kesempatan berjumpa dengan artis itu atau tokoh terkenal itu, kita layak. Kita merasa layak untuk berhadapan dengannya, dan dia melihat kita, menyambut kita dengan sukacita. Kesempatan emas kiranya jangan terlewatkan oleh kita, karena kesempatan emas bertemu dengan aktor atau artis terkenal itu tidak datang dua kali. Ini sering kita tahu, kesempatan emas tidak datang dua kali. Inilah yang kita lihat dalam kehidupan orang-orang Israel, terutama kota Yerusalem yang ditangisi Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem, belum masuk tetapi di dekat Yerusalem, Tuhan Yesus menangisi kota itu. Kenapa? Karena ternyata orang-orang Yerusalem, orang-orang Israel sudah berkali-kali punya kesempatan emas untuk mendapatkan damai sejahtera dari Allah lewat lawatan Allah kepada mereka. Lawatan bagaimana? Lewat nabi-nabi yang menyampaikan sabda Tuhan, supaya mereka menjadi umat Allah yang setia, umat Allah yang diselamatkan Tuhan. Tetapi lawatan itu berkali-kali diabaikan. Maka kita lihat ketika Tuhan Yesus sampai di dekat kota Yerusalem itu, Yesus menangisi kota itu karena kota itu penduduknya berkali-kali mengabaikan lawatan Tuhan. Lihatlah ratapan Tuhan Yesus itu di ayat 42. "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu."
orang-orang Israel, penduduk Yerusalem, tidak mengerti atas damai sejahtera yang mereka perlukan. Padahal sedang di depan mata mereka berkali-kali Tuhan melawat mereka. Tuhan menjadikan mereka umat pilihan yang akan diselamatkan Tuhan. Tetapi karena kedegilan hati mereka, kekerasan hati mereka, mereka tidak melihat apa yang sudah Tuhan sediakan, yaitu kesempatan untuk mendapatkan keselamatan itu. Bahkan karya di dalam Kristus, kasih karunia keselamatan itu sudah dinyatakan bahwa kerajaan Allah akan datang untuk menyelamatkan mereka. Tetapi lagi-lagi itu tersembunyi dari mata mereka. Hidup mereka masih sama saja seperti bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Allah. Hidup mereka seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tidak ada pertobatan yang sungguh-sungguh. Bahkan di ayat 44 dikatakan bahwa Yerusalem akan mengalami kebinasaan. Semua penduduknya akan mengalami kebinasaan. Bahkan tembok-temboknya pun tidak ada satu batu pun yang tinggal terletak di atas batu yang lain. Kenapa demikian? Kenapa Yesus justru meratapi kehancuran Yerusalem, gambaran kehancuran Yerusalem? Karena mereka sudah melewati kesempatan, yaitu lawatan Allah yang sudah datang di depan mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lawatan Allah nyata dalam hidup kita saat ini di masa pandemi ini. Percayakah Bapak, Ibu, saudara-saudara bahwa di tengah-tengah pandemi, ketika kita mengalami begitu banyak derita, kesedihan karena sakit penyakit di masa pandemi ini, karena persoalan ekonomi di masa pandemi ini, Tuhan sedang melawat kita. Tuhan sedang menolong kita. Tuhan sedang memberikan kekuatan kepada kita. Bahkan Tuhan sedang melakukan karya keselamatannya di dalam hidup kita. Kasih karunia itu sudah diberikan kepada kita. Persoalannya, apakah kita juga sama seperti orang Israel yang semua itu menjadi sesuatu yang tersembunyi bagi mata kita? Apakah iman kita melihat bagaimana saat ini lewat pandemi ini Allah tidak pernah meninggalkan kita, tetapi justru melawat dan menolong kita sehingga kita kuat melewati masa-masa pandemi ini? Allah sedang melawat kita. Dan apakah kita sudah mempersiapkan diri untuk menyambut lawatan Allah ini, sehingga kesempatan emas ini tidak terlewatkan oleh kita? Sudahkah kita mempersiapkan diri seperti ketika kita bertemu artis atau aktor penting tadi itu? Kita mempersiapkan diri sedemikian rupa. Apa persiapan kita? Pertobatan yang sungguh, sehingga kita sungguh-sungguh mengenal Allah yang penuh kasih itu. Ketika kita sudah menerima kasih karunia itu, kita melakukan pertobatan karena rasa syukur kita, sukacita kita menerima keselamatan itu, dan kita meninggalkan cara hidup kita yang lama, yang penuh dengan dosa itu, dan hidup di dalam kekudusan dan taat, serta melihat dengan sungguh bahwa Allah sedang melawat kita, sehingga ketika kita berhadapan dengan lawatan Tuhan itu, kita didapatinya dalam keadaan yang berkenan, kudus, dan taat senantiasa di dalam hidup kita. Mari kita
manfaatkan kesempatan di masa pandemi ini untuk kita melihat, menikmati lawatan Allah yang sungguh indah di dalam menolong kita satu persatu, masing-masing anggota keluarga kita. Kita pun mengingatkan mereka supaya mereka juga tidak melewati kesempatan menikmati lawatan Allah ini. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Bapa, Tuhan terus hadir dalam kehidupan kami. Kami percaya lawatan Tuhan terus terjadi dalam hidup kami di masa pandemi ini. Biarlah kami mempersiapkan diri kami menikmati lawatan Tuhan itu, sehingga kami pun berkenan di hadapan Tuhan. Kami tidak melewatkan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami, tetapi kami meraihnya, menyambutnya, dan mengerjakan keselamatan itu di dalam hidup kami. Inilah doa kami Bapa, dalam Kristus Tuhan kami. Kami bersyukur dan berdoa. Amin.